Jadi di video kali ini saya mau pamer barang. Sebentar. Ini masih bergema, masih bereko ya. Nah, barang apa yang dipamerkan? Otomatis kalau mau pamer, wah cocok. Enggak. Yang namanya pamer itu kan berarti kan barang mahal, mewah dan lain sebagainya ya. Lah ini yang saya mau pamerkan barang krongsok murahan kok dipamerno. Saya itu punya koleksi blok atau buring Vespa itu 5 dengan yang saya pasang ya. Jadi luar biasa banget ya. Enggak. Tapi itu bukan buring import, bukan buring merek-merek yang hedon-hedon itu enggak ya. Ini buring resmi lokalan dan itu saja saya dapatnya dari rongsokan ya. Jadi intinya rongsokan, barang rongsok yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemilik sebelumnya, namun alhamdulillahnya di tempat saya masih terpakai ya intinya ya. Nah, untuk alasannya kenapa kok saya punya buring sebanyak itu, blok sebanyak itu, ya monggo silahkan kalian lihat dulu video ini ya, nanti biar tahu speknya seperti apa ya, gitu. Nah, ini adalah stok buring saya dan Miss Bar Greg ya, ini orangnya. Kopi. Jadi, saya itu punya stok 3 buring ini yang nganggur ya, ini mulai dari sini dulu, ini dari Western, ini Piaggio ya. Jadi yang 2 ini Piaggio yang Iki nganu sing di P4K ya. P4K. Oh, yang ini P4K. Ini P4K, yang ini Piaggio. Sama Piaggio. Oh, terus ini Western ya. Nah, kalau yang ini semuanya ya, 3 bukan yang ini dok ya. Ini semua 3-nya itu udah OS 350 semua, Ninja ya. Jadi kalau diameternya itu 62,5 mili. Kalau di cc kan berapa jadinya? 177-an ya? 174. Diameter ora. Diameter iki pira ya? 62,5. 62,5. 350-an. 62,5. Ya pokoknya sekitar itu ya. cc-nya itu sekitar 174 sampai 175 cc antara itu ya. Ini udah portingan semua, ini portingan, ini juga portingan. Terus kalau kalian mau lihat linernya itu nggak tipis-tipis banget. Nih, lihat, tuh, tuh, ini masih berani. Kenapa saya bilang masih berani? Ini yang ini ya kayaknya Pol. Ini kemarin dipakai Mas Ipul sampai ke Surabaya, acara Sulastris ya. Saya nggak ikut, dia nggak ikut. Dia datang bersama Pak Ketua IVW ya. Nah ini sehernya yang dipakai ya. Itu dari perjalanan Wonosobo ke Surabaya. Cuma nge-gym 1 kali, gancet 1 kali. Itu saja karena apa Pol? Nyetep punya Pak Ketua ya. Punya Pak Ketua di brok Vespanya terus di step. Nah itu aja nge-gymnya gara-gara itu ya. Jadi bebannya lebih berat. Nah kalau masalah pemakaian awet enggak? Ya itu kalian lihat sendiri Ipul kalau pakai Vespa kayak apa ya. Kayak mau nguber-uber rondo wae banter Pol, cuma nge-gym 1 kali itu gara-gara nyetep. Dia lagi ngopo? Ngurusnya swidak telu. Swidak telu? Swidak terus setengah nih nang tulisannya. Ini ya. Ini cuma nge-gym 1 kali ini. 1 kali. Fokus. Nah, ini aja nge-gymnya itu nggak baret, Bro. Nggak ada baret yang tajam gitu nggak ada ya. Cuma ini jadi meling-meling malahannya ya. Nih, swidak telu ramot. Nih. Ini bukan baret tapi nge-gymnya nge-gym prigi ya, Pol. Nge-gym halus lah intinya lah ya. Nih. Merek apa sih ya? Kawasaki. Ini sernya merek Kawasaki Thailand ya yang dusbooknya itu warna putih itu ya. Dusnya warna putih. Nah ini nih. Jadi nge-gymnya nge-gym halus bukan nge-gym kasar. Ini buringnya utuh. Ini buring yang dipakai Mas Ipul kemarin. Tuh. Ini tuh swidak telu ramot. Tuh utuh buringnya, nggak ada luka sedikit pun. Bentar, nih nggak ada luka sedikit pun ya buringnya ya. Nge-gym wajar ya. Ini dua-duanya 3-3-nya ding, oversize-nya sama semua. Yang dicoba baru yang ini dok ya. Yang ini 2 belum dicoba. Ini memang buat cadangan saya dan Mas Ipul. Ketika nanti pergi-pergi ya ini tak bawa salah satu. Barang ada yang minat ya, ora apa-apa. Tuh, barang ada yang minat mau dibeli ya monggo silahkan ya. Kalau mau dibeli ini Western utuh, kondisinya utuh kalau yang Western.
Kalau yang Piaggio siripnya patah. Ini nggak mengaruhi performa, nggak pengaruh. Ini sirip yang di sebelah sini juga patah. Ya, ini patah dikit sirip sini, nggak ngaruh. Terus yang P4K, ini sirip sini juga patah, nggak ngaruh juga, nggak ngaruh performa. Terus mana ya? Oh, yang bawah utuh ya, sirip bawah utuh ya. Terus ini bukan salah saya ya, ini lubang knalpotnya udah dibolong, cuma nggak ngaruh juga ya. Ini nggak tahu kenapa ini dulu yang punya, entah kenapa ini kok dibolong, saya kurang tahu ya. Ini dirapetin juga nggak apa-apa kok, dirapetin aman. Kalau nggak dirapetin juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena nanti tertutup knalpot itu mentok sampai sini ya, jadi ini tertutup nggak masalah. Nih, kalau ada yang minat ya silahkan. Tapi ya ini tujuannya sebenarnya saya buat cadangan. Ketika nanti touring-touring jauh pasti bawa salah satu ini ya. Kalau nggak bawa tiga-tiganya. Oke bro, itu adalah sekilas intro tadi ya. Nah, kalau kalian bertanya-tanya lah, terus yang saya pakai sekarang apa? Iya sama, 350 ya, sama-sama Piaggio ya. Sama-sama yang dari Piaggio gitu ya. Jadi memang saya itu ya udah stoknya itu memang berarti sama yang saya pasang itu ya. Sekarang itu 4 ya, saya punya 4 buring, ukurannya OS 350 semua, terus diameternya 62,5 ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, cc-nya mungkin ya sekitar 174 sampai 175, antara kisaran itulah ya, kurang lebihnya atau enggak tepatnya ya lebih kurangnya seperti itu gitu. Nah, jadi memang kalau kalian bertanya-tanya kenapa saya punya stok buring sebanyak itu gitu ya, ya itu memang untuk next project saya sebenarnya ya. Next project saya itu ya, selain saya ingin membangun sebuah Vespa sendiri gitu ya, sama Mas Ipul gitu bareng gitu ya, sebuah Vespa yang kalau saya nggak muluk-muluk harus kencang itu nggak, yang penting kalau saya itu gimana ya, di tanjakan itu minimal bisa jalan 90 on GPS Ulisse ya, terus di jalan datar itu minimal bisa jalan 115 ya. Jadi nggak muluk-muluk kalau saya membangun Vespa itu, nggak muluk-muluk harus yang 124, 130 atau 150 kayak Mas Ajivas itu enggak ya. Target saya cuma 115 jalan datar ya. Terus jalan tanjakan 90, saya usahakan 90. Jadi intinya saya pengen membangun Vespa itu kencang oke, datar oke, tapi tanjakan juga nggak malu-maluin gitu loh. Atau dibalik ya, tanjakan oke, jalan datar juga nggak malu-maluin. Seperti itu yang pertama ya. Sebentar. Terus yang kedua memang itu buat cadangan next touring ya. Insya Allah nanti ya, saya nggak tahu sih ya, saya belum bisa memastikan tepat atau tidaknya, makanya saya bilang insya Allah ya. Jadi nanti awal tahun ada kemungkinan saya gas ke luar pulau lagi ya. Ya entah kemana, ini masih menjadi misteri ya. Yang jelas masih menjadi misteri buat kalian ya, biar nggak menanti-nanti. Wah, cacate ngenteni wong dobolan yo ini ngopo ora kamu gawe. Ya enggak, barangkali nanti di jalan kalian pengen saya itu kan. Gitu kan ya, itu ya seperti itulah ya. Target saya nggak muluk-muluk ya, tadi sudah saya bilang ya. Jadi punya buring 4 ya, yang saya pasang ini punya buring 4 ya. Sedangkan punya Mas Ajivas itu juga ada sebenarnya, masih ada ya, masih dengan OS 300 nggak saya pasang ya. Itu nanti buat cadangan lah ya, buat cadangan. Berarti 5 ya kalau dihitung sama bekasnya Mas Ajivas itu ya. Kalau bekasnya Mas Ajivas itu kan sebenarnya masih utuh ya, kalau boleh dibilang masih utuh. Itu sebenarnya cuma diganti sehernya saja bisa ya gitu ya. Dan kemarin juga sebenarnya udah saya coba ya, sebentar ya, itu enak kok diganti sehernya ya, menggunakan seher yang baru dengan ukuran yang sama, itu masih enak ya. Ternyata nggak kempelitik ya. Ternyata yang kempelitik itu seperti yang sudah saya bilang kemarin ya, itu yang kempelitik itu bagian pen sehernya bro. Pen sehernya itu udah aus, jadi menyebabkan kempelitik. Kalau ring sehernya masih aman, tapi daripada
resiko ya udah saya ganti semua kan ya. Iya ya, itu tadi belum saya hitung ya punya Ajivas ya. Berarti 5 ya, stok buring saya itu 5 ya. Bener-bener 5 biji ya. Kalau yang dari Ajivas itu buring Vitalia ya, buring Vitalia. Wes. Wah. Wah. Wah, kita wong bae bocah sanes. Itu ya, oke, back to basic lagi ya. Jadi ya ini saya masih pakai 174 cc ya sekarang ya, masih pakai buring yang Piaggio juga, yang kondisinya masih agak mending kalau punya saya ya. Kalau yang tadi itu kan ada yang sayapnya patah, siripnya patah, tapi nggak mengurangi fungsi ya, performanya nggak mengurangi ya. Nah ini yang punya saya yang masih utuh, normal gitu loh. Sedangkan punya Mas Ibur sekarang yang, aduh, dia pakai P4K juga original, cuma sehernya kecil dia ya. Sekarang pakai OS ukuran 150 ya. 150 Ninja itu berarti berapa ya? Berarti 60,5 kalau nggak salah ya. Oh, bener 60,5 mm diameternya. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak atau justru malah 60 ya, saya kurang tahu. Satu lagi ini yang terakhir ya. Kenapa kok saya stok buring kayak gitu? Dan kenapa saya memakai buring dengan kondisi tipis seperti itu ya bro ya. Kalian pasti heran kan ya, wah ini buring linearnya udah tipis banget, beranikah buat geber-geberan dan touring jauh? Ya itu berani lah nyatanya. Iya kan, kemarin yang Ipul di Surabaya itu nggak masalah. Terus sebelum-sebelumnya saya memakai buring Ajivas yang OS 300 ya, itu juga udah tipis banget ya, OS 300 ya. Itu juga nggak masalah sampai kemana-mana kan ya, Sulawesi Timur, Kalimantan, Sulawesi, Kalimantan lagi, Lombok, Bali, berapa kali coba saya pakai buring dengan linear tipis seperti itu ya. Coba kalau kalian memperhatikan kan ya, buring-buring import Malossi, VMC, Polini itu kalau kalian perhatikan itu kan linearnya kan memang tipis-tipis banget bro. Linearnya nggak ada yang tebal. Satu-satunya buring bore up yang linearnya tebal itu cuma dari TK Racing tok. Nah itu aja kalau TK Racing pemasangannya itu harus dibubut dulu di bagian kerengkesnya ya. Jadi kalau kalian jangan salah, memasang buring TK Racing itu kalau bagian lubang rengkesnya itu yang menuju ke arah linear buringnya nggak dibubut ya nggak masuk. Makanya TK Racing itu bisa bikin seher dengan diameter gede, cc gede, tapi linearnya tebel. Nah karena dia harus mengorbankan kerengkesnya, harus dibubut dulu agar bisa masuk linearnya begitu. Dan back to topik lagi yang ketiga ya. Jadi sekalian mau tes apakah garapan Mas Ipul ini awet atau enggak gitu loh ya, dengan ukuran seher yang lebih gede ya. Otomatis ya saya baru pertama kali, belum pertama kali ya. Nah, maksudnya kalau untuk touring belum pernah ya, ini mau tak coba gitu ya dengan linear yang segitu tipisnya, dengan seher oversize 350 Ninja ya, 62,5 mili. Itu kan saya belum pernah touring jauh pakai itu ya, baru Mas Ipul pertama itu ya, pas di Sulastris itu ya. Nah ini mau tak coba antar pulau sekalian gitu loh. Saya ngomong yang seher lebih gede lagi loh ya, yang ukuran 350 ya. Kalau yang sebelumnya kan saya pakai seher 300 itu nggak masalah. Nah ini tak gedein lagi. Kalau buat touring seperti apa, otomatis linear lebih tipis seperti apa. Makanya saya bilang itu tak buat cadangan kalau kenapa-napa di jalan itu. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya ya. Ini sekedar memberikan informasi buat kalian ya. Ditunggu tanggal mainnya pokoknya ya. Ini selama ini ya, saya cuma masih kota-kota Wonosobo, memakai OS 350, aman saja. Aman Sulaiman sih ada balik lihat. Oke wes, mungkin daripada saya banyak bacot dan videonya nanti jadi kepanjangan, maka akan saya akhiri dulu video sampai di sini. Jangan lupa jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan sekarang review motovlog atau antri motor rider bisa.